Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfajra dengan NIM 2308707. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen kepelatihan olahraga. Di sini saya akan menjelaskan apa itu manajemen kepelatihan olahraga. Baiklah, yang pertama manajemen. Manajemen adalah proses mengatur atau mengkoordinasi dan mengarahkan sumber daya manusia maupun non-manusia untuk mencapai tujuan tertentu secara efektif dan efisien. Kepelatihan adalah proses memberi bimbingan, instruksi, dan latihan terstruktur kepada individu atau kelompok untuk meningkatkan kemampuan atau keterampilan dan performa dalam olahraga. Yang ketiga adalah olahraga. Olahraga adalah aktivitas fisik yang dilakukan secara teratur dengan tujuan menjaga kebugaran, kesehatan, keterampilan, dan motorik, reaksi, ataupun prestasi. Jadi, manajemen kepelatihan olahraga adalah proses mengelola seluruh kegiatan kepelatihan, mulai dari perencanaan, program latihan, pengorganisasian jadwal, pelaksanaan latihan, hingga evaluasi hasil latihan. Ini juga mencakup pengaturan sumber daya seperti peralatan, fasilitas, metode latihan, hingga pengembangan fisik dan mental atlet. Tujuan utamanya adalah menciptakan sistem latihan yang efektif, terstruktur, dan mampu meningkatkan performa atlet secara optimal dan berkelanjutan. Baiklah, berikutnya cara agar manajemen kepelatihan olahraga berjalan dengan baik. Yang pertama, perencanaan latihan yang sistematis. Pelatih harus menyusun program latihan yang terstruktur, mulai dari tujuan jangka pendek, menengah, hingga jangka panjang. Program harus disesuaikan dengan karakteristik atlet, usia, kondisi fisik, tingkat kemampuan. Yang kedua adalah pengorganisasian tugas dan sumber daya. Pelatih harus mampu mengatur fasilitas, peralatan, waktu, dan kebutuhan atlet secara efisien. Pembagian tugas antar pelatih, asisten, dan tim pendukung harus jelas. Organisasi yang baik membuat proses latihan yang tertib dan efektif. Yang ketiga adalah komunikasi yang efektif. Pelatih perlu menjalin komunikasi yang jelas, terbuka, dan motivasi pada atlet. Komunikasi yang baik membantu menyampaikan instruksi, strategi, dan evaluasi secara tepat. Yang keempat, pelaksanaan latihan yang konsisten dan terukur. Latihan harus dilakukan sesuai program dengan intensitas atau durasi yang tepat. Pelatih memastikan setiap sesi latihan mengikuti standar teknik dan keselamatan. Konsistensi latihan membantu pembentukan disiplin dan tingkat performa atlet. Yang kelima, evaluasi latihan secara berkala. Pelatih melakukan evaluasi mingguan atau bulanan terhadap perkembangan atlet. Evaluasi membantu mengetahui apa yang perlu diperbaiki dari teknik ataupun kondisi fisik dan mental. Yang keenam, pengembangan fisik, teknik, taktik, dan mental atlet. Manajemen kepelatihan yang baik harus mencakup semua aspek performa pelatih, tidak hanya meningkatkan fisik tetapi juga strategi pembinaan, keputusan, dan mental bertanding. Yang ketujuh, menciptakan suasana latihan yang positif dan disiplin. Pelatih perlu menciptakan lingkungan yang mendukung, aman, dan penuh motivasi. Atlet diajarkan disiplin, tepat waktu, tanggung jawab, dan etika. Suasana positif membuat atlet lebih fokus dan bersemangat. Yang ke-8, penggunaan teknologi dan data latihan. Pelatih menggunakan aplikasi monitoring video analisis, atau tes kebugaran. Data membantu mengukur efektivitas latihan dan mencegah cedera. Teknologi meningkatkan akurasi pengambilan keputusan. Yang ke-9, peningkatan kompetisi pelatih. Pelatih harus mengikuti seminar, kursus lisensi, dan pembaruan ilmu kepelatihan. Ilmu terbaru membuat pelatih menyusun program modern dan lebih efektif. Yang ke-10, dukungan dari organisasi atau klub. Manajemen kepelatihan berjalan baik jika didukung dari sekolah, kampus, klub, atau lembaga olahraga. Dukungan meliputi fasilitas, pendanaan, dan kebijakan. Kolaborasi antara pelatih, organisasi meningkatkan
ke kualitas pembinaan. Contoh manajemen kepelatihan olahraga yang berjalan dengan baik. Manajemen kepelatihan olahraga contohnya di tim futsal Universitas Garuda berjalan dengan baik karena seluruh proses latihan direncanakan dan dilaksanakan secara terstruktur. Pelatih menyusun program latihan mingguan dan bulanan yang mencakup peningkatan fisik, teknik dasar, strategi permainan, dan serta evaluasi performa setiap akhir pekan. Selain itu, pembagian tugas antara pelatih kepala, asisten pelatih, dan tim medis dilakukan secara jelas. Setiap aspek pembuatan dapat terpantau dengan baik. Pelaksanaan latihan sesuai selalu dimulai dengan tepat waktu karena pelatih menerapkan disiplin kehadiran bagi seluruh atlet, termasuk denda ringan yang bagi yang terlambat tanpa alasan jelas. Seluruh fasilitas latihan seperti lapangan, bola, rompi, stopwatch, dan peralatan kebugaran juga dikelola secara rapi, sehingga atlet dapat berlatih tanpa hambatan. Komunikasi antar pelatih dan atlet berlangsung efektif melalui briefing dan sesudah latihan untuk menyampaikan instruksi dan evaluasi. Selain fokus pada fisik dan teknik, pelatih juga memperhatikan aspek mental dan motivasi atlet setiap bulannya. Atlet mengikuti sesi motivasi dan diskusi performa individu untuk meningkatkan fokus dan kepercayaan diri. Evaluasi performa dilakukan menggunakan video analisis dan tes kebugaran sehingga program latihan selanjutnya dapat disesuaikan dengan kebutuhan atlet. Dengan manajemen kepelatihan yang terencana, terorganisasi, dan terkonsisten, sebuah tim dapat menunjukkan peningkatan performa dan kedisiplinan yang signifikan. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.